Assalamualaikum. Eh, saya akan share informasi bagaimana membuat beberapa menu yang ada di Excel. Misalnya ada H2O, duanya di bawah, ada X-nya kuadrat di bawah, ada yang diwarnai, ya kan? Kemudian ada di garis bawahi, ada yang tebal, kemudian ada tulisannya berbeda dengan tulisan yang lainnya. Kemudian ada huruf M seperti ini, ya. Kemudian di sini kop suratnya juga ini di header, ya, headernya di atas, ya. Kemudian ini untuk klik header, maka klik di bagian sini, diklik 2 kali, maka muncul inilah yang akan bisa kita edit. Kalau yang di bawah di sini, ya, kan kita edit. Jadi ada terlihat ini agak pudar, ya. Kemudian di sini jelas. Kemudian ini ada membuat tabel. Nah, ada Mercell-nya. Kemudian ada pewarnaan. Ini sebenarnya cara membuat tabelnya aja. Kemudian di sini ada membuat apa namanya, semacam ini, ya, seperti ini. Kemudian ada juga ini macam-macam garis. Ini hampir sama dengan ini, di mana letaknya. Kemudian ada titiknya, ada panahnya juga ini. Kemudian di sini untuk tanda tangan, ya, biasanya. Nah, kalau tanda tangan orang nggak tahu ini tidak lurus antara P dengan I, ya. Kemudian di sini di paling bawah ada ini untuk ukuran kertasnya kita ngikut ini pasti besarnya seperti ini nanti kalau misalnya ikut tulisannya semuanya sama. Nah, untuk melihat tulisannya itu kita lihat kalau ini terlihat di sini monotipe Cursiva font 13, kalau ini Times New Roman font 12 dan ini dimiringkan dan seterusnya itu terlihat. Kemudian nah di sini ini tadi kan kita katakan ini header, ya, di atas, ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Di sini ada namanya footer. Nah, header dan footer itu akan terbawa terus, ya, hanya akan terbawa terus eh, sampai ke bawah. Misalnya ini kita letakkan di CM2 sini, kemudian kita enter. Nah, maka di sini juga ada footernya, ada headernya. Nah, kalau kita enter terus, halaman ketiga sama, ada lagi di sini. Nah, ini kenapa dibuat begini? Ini biasanya, ini kop ini kan paten, ya, paten, ya. Jadi kita nggak perlu lagi, misalnya kita buat kopnya di sini, setelah itu di bawah lagi kita buat kop lagi, ya. Jadi sudah ada di sini. Jadi kita tidak perlu, ya, tinggal kita ketik saja di sininya, ya. Nah, begitu juga footer ini ada terus, ya. Kalau memang ini nggak dipakai, hanya ini, ya, berarti ini bisa kita hapus. Tapi di sini kita hapus, kalau kita hapus di sini, maka di atasnya juga akan terhapus, gitu, ya. Oke, ya. Oke, jadi kalau untuk mengaktifkan footer dan header itu tinggal kita klik 2 kali. Kalau mengaktifkan lagi yang di dalam, kita juga klik 2 kali di sini. Oke, ini jadi. Nah, gimana cara membuatnya? Kita akan tunjukkan ke Anda, ya. Kita akan sampaikan ke Anda cara membuatnya. Ya. Nah, cara membuatnya, langkah pertama adalah kop surat dulu. Ya, jadi karena ini posisinya di sini, ini aktifnya adalah di badan surat, ya, di teksnya. Maka untuk headernya, maka kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, kalau sudah aktif begini, ini ada garisnya, maka silahkan diketik saja ini. Ya, misalnya untuk ngetik adalah kop surat. Ya, kita ketik saja kop surat, ya. Kop surat. Kemudian kita enter universitas misalnya. Kemudian kita klik jalan. JL, ya. JL. Kemudian kita klik laman. Sudah. Jadi ini saja cukup. Kemudian ini karena posisinya adalah sentris, maka kita klik home dulu, kita blok dulu, baru kita klik home, maka kita klik yang ini, maka dia di tengah. Nah, ini kan kalau panjang dia jadi misalnya gini, kita perpanjang aja. Surat, ya, kita perpanjang, ya. Panjang. Ya, begitu juga yang ini, misalnya kita perpanjang, kita copy saja misalnya kita perpanjang, ya. Kita perpanjang karena supaya apa namanya? Supaya terlihat, ya, logonya nanti. Kita hapus ini. Nah, jalan juga misalnya jalan XXX aja, ya. Jalannya, ya, jalan, kemudian lamannya www juga. Oke. Nah, sudah. Jadi ada jalan, ada ini. Kemudian ada garisnya. Tentu kita enter saja 1 kali ke bawah, baru kita cari garis. Sama caranya seperti menggaris itu. Kita cari garisnya.
kemudian kita garis sesuai ketentuan, ya. Kemudian kita, ya, kalau garisnya ini nanti, ya, kita garis, kemudian kita cari yang ini, kita cari tebal yang mana, misalnya ini, ya sudah jadi, ya, ini sudah jadi. Kemudian kita taruh logonya. Logo ini anggap logo bisa kita ambil dari internet, misalnya logonya perguruan tinggi apa, tapi ini karena untuk contoh maka ini anggap sini logonya yang ini ya, misalnya logonya ini misalnya, ya sudah, ini adalah logonya, ya sudah, itu selesai. Begitu selesai maka kita langsung buat suratnya, kita klik di tengah sini, ya. Ya, untuk membuat surat, ya, itu ada nomor dulu, nomor, kemudian titik 2, baru kita, maaf, setelah nomor, ya, nomor, baru kita tab, tindis tabulasi yang di kiri atas ya, di keyboard, tabulasi titik 2, maaf, titik 2, kemudian kita spasi, ya kan, spasi baru garis miring, ya, garis miring baru XXX. Setelah itu baru kita tab ke kanan, ya, baru kita klik 13 Februari, nah, misalnya. Nah, jadi kemudian setelah itu baru kita masuk ke lampiran, ya, tentu lampirannya titik lampiran, sama tab, tindis tab, baru titik 2, baru spasi datar, enter lagi, hal, pas tab, ya, tab, baru titik 2, sama, nah apalah nanti. Nah, ini karena miring ya, kita bol ya, kita bol, baru kita miringkan, kita bol, kita miringkan, ya. Kemudian setelah itu baru kita enter, nah, Anda lihat ini kan rata ini ya, rata ya, jadi sudah ini keluar ya dengan tabel. Karena ini rata maka ini posisinya masih bold dengan miring, kita aktifkan, nonaktifkan. Nah, setelah itu baru kita ketik YTH atau kita enter lagi satu kali. Karena ini rata, ya kita kayak masukkanlah. Yang kita tindis adalah tindis kontrol pada keyboard, CTRL, tindis terus, baru M. Tag, ya. Jadi M-nya 2 kali kita tindis. Jadi tindis kontrol, ulangi, kontrol tindis, baru tindis M. M 1 kali, tindis M 1 kali lagi. Jadi kontrolnya jangan dilepas. Baru dengan kita akan ketik YTH. YTH titik, kemudian pimpinan dan seterusnya. Kemudian kita ketik di, kemudian kita enter, misalnya Gorontalo. Ya. Nah, di sini kemudian kita enter lagi. Kemudian dengan hormat. Kemudian kita enter lagi, baru menindaklanjuti. Ya, menindaklanjuti dan seterusnya. Nah, ini kita akan copy ya, kan, supaya jadi banyak. Menindaklanjuti dan seterusnya. Ya, ini untuk perbanyak. Oke, kemudian di sini, ini kan hurufnya masih, ini kalau kita lihat, ini hurufnya masih ini ya, berbeda ya. Ini dirubah hurufnya. Ya, kita klik 2 kali, kita rubah hurufnya. Kemudian huruf apa yang di ini, misalnya Times New Roman, kemudian 12. Ya, kalau sudah baru mungkin di sini kopnya enggak ditebalkan ya. Kalau tebalkan sebenarnya ngikut ya, terserah kita, Anda ngikut. Ya. Begitu juga di bawah, kita klik 2 kali, kita ganti hurufnya. Ganti hurufnya huruf Times New Roman. Times New Roman, kemudian 12 misalnya. Nah, tapi ada beberapa ini masih renggang ya, belum rapat seperti ini, maka Anda blok semua, kemudian Anda buka yang ini, saya besarkan dulu, page layout, kemudian Anda lihat ini ada 10, berarti ini nolkan ya, dinolkan. Nah, maka dia posisinya rapat. Nah, ini karena hurufnya huruf kecil, maka Anda ganti di huruf kecil, kemudian majukan, dipakai spasi, ininya tempatnya juga dimajukan, kemudian setelah itu ini dengan ini menggunakan kalau ini satu setengah spasi ya, makanya kita gunakan 1,5 spasi, kita blok, kemudian kita klik yang sini 1,5 mana, atau kontrol 5 ya. Nah, ini 1,5 spasi ini, atau kontrol 5 juga bisa. Nah, ini hurufnya adalah huruf monotipe kursiva, jadi Anda klik monotipe
tipe Corsiva, baru enter. Nah, ini besarannya 13 ya. Maka cari 13, kalau nggak ada diketik saja 13. Diketik 13, enter. Oke. Kemudian di bold ya, ditebalkan. Maka tindis bold sini. Nah, kemudian di sini ada huruf M. Nah, M ini Anda bold satu saja, kemudian Anda buka insert, kemudian drop cap. Ya, drop cap baru drop it ya, M. Nah, oke, jadi ada huruf M. Kalau ini karena kurang rata ya kita ambil yang ini di rata kiri kanan. Ya, jadi rata kiri kanan. Kemudian selanjutnya adalah ini saya rasa sudah tahu ya cara mewarnai, ya tinggal di blok, kemudian cari hurufnya, ini huruf A yang ini, diklik ya sudah jadi berwarna. Kemudian ya ini nomor saya rasa bisa diketik biasa, H2O. Caranya begini, kalau H2O H2O, maka yang Anda ketik adalah, karena duanya di bawah, maka ini di blok duanya, kemudian ini ada A besar A kecil ini. Nah, maaf bukan itu. Ada ini ya, kalau duanya di bawah ini X-nya, yang X ini, X2 gitu. Jadi dirubah. Kalau dia di atas maka yang diklik yang ini. Nah, itu. Jadi itu ada di atas juga X kuadrat, berarti yang ini ya, yang diklik yang ini. Oke, saya rasa cukup itu kalau H2O-nya ya, karena ini H2O di bawah ya, seperti ini. Jadi di blok mana yang akan dikecilkan ya. Kemudian ini di garis bawahi, ini sudah tahu. Nah, cara membuat tabelnya adalah ini ya. Cara membuat tabelnya adalah ini. Ya, cara membuat tabelnya adalah kursornya diletakkan di bawah sini, kemudian Anda insert tabel. Nah, tabelnya itu Anda hitung berapa kolom dan berapa baris. Ini ada 4 kolom dan ada 4 baris. Maka 4 kolom dan 5 baris, berarti 4, kemudian 4 kolom dan 5 baris. Jadi seperti ini. Kemudian Anda sudah masukkan saja ini, karena nomornya berpotongan, maka Anda klik ini merge cell, kemudian taruh nomor, kemudian diketengahkan ya, ditengah-tengahkan dengan cara klik ini. Karena belum ke tengah maka di blok, kemudian di klik kanan, kemudian di cell alignment, kemudian diklik di sini, maka posisinya di tengah. Begitu juga yang lainnya. Kemudian untuk mewarnai, maka Anda gunakan ini, kemudian klik yang ini, kemudian diwarnai. Terserah warna yang mana. Kemudian begitu juga yang untuk keterangannya sama, di blok di sini, kemudian klik kanan, merge cell. Sama caranya di cell alignment, ditengahkan, kemudian ke. Nah, kalau untuk membold juga sama. Kemudian yang untuk ini saya rasa di sini, insert, kemudian klik yang ini, insert, kemudian save, kemudian yang cari yang sama ya, yang sama. Kalau misalnya ini ya ditarik saja. Kemudian pewarnaan sama ya, pewarnaan sama, dicari saja di sini pewarnainya yang mana. Kemudian juga untuk garisnya yang ini. Garisnya yang ini di garis di luarnya ya, seperti ini. Kemudian untuk mengedit klik kanan baru add text. Kemudian Anda bisa mengetik. Oke, kemudian untuk garis-garis juga sama di sini, insert, kemudian insert, kemudian klik ini, kemudian ini intinya. Kemudian ini ditarik seperti ini ya. Kemudian di sini akan muncul berbagai macam ini warna, diwarnai ini. Kemudian untuk penebalan di sini ini tebal ya, weight-nya. Kalau untuk putusnya juga masih sama di situ. Jadi semuanya ada di situ. Begitu juga untuk panahnya juga sama di sini. Ya, Anda lihatlah ada ini dan seterusnya. Nah, jadi itu ya. Kalau yang ini sama untuk ininya, yaitu di sini di insert juga, kemudian ini yang bintang ini mana tuh ya, cari aja yang bintang ya, ini misalnya ini ya. Kemudian sama caranya, klik kanan di add text ya, kemudian diwarnai juga sama, di sini warnanya ada ya, dan seterusnya ya. Kemudian ini sama untuk pimpinan, dia harus untuk pimpinan yang ada di tab seperti yang ini tadi, di tab sini baru pimpinan, atau tik Ctrl M juga bisa maju ke depan ya, Ctrl M, kemudian pimpinan, kemudian enter, kemudian sama diratakan. Kemudian untuk footernya maka Anda klik 2 kali, sama Anda klik di sini, kemudian Anda warnai ya, warnainya sama di sini ya. Untuk mewarnainya ini di sini di home, kemudian di sini ya, di sini. Nah, seperti ini. Oke, saya rasa itu saja. Makasih.